Welcome back to Perburuan Sejarah. Hari ini gua akan menjelajahi sejarah yang menarik dan misterius dari salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah keuangan dunia, yaitu keluarga Rothschild. Bersiaplah untuk memahami perjalanan mereka dari keberhasilan bisnis hingga teori konspirasi yang mengelilingi mereka. Check it out. Keluarga Rothschild dikenal dengan sebutan bangsa Rothschild atau Rothschild saja, adalah sebuah dinasti bankir Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. 5 keturunan keluarga cabang Eropa telah diangkat menjadi bangsawan Austria dan diberikan gelar Kaisaran Habsburg oleh Kaisar Prancis II. Pada tahun 1816, keturunan lainnya dari keluarga Britania diangkat menjadi bangsawan Britania Raya atas permintaan Ratu Victoria. Selama tahun 1800-an, pada masa itu pun keluarga ini diyakini memiliki kekayaan pribadi terbesar di dunia sekaligus kekayaan terbesar dalam sejarah dunia modern. Oke, kita lanjut membahas terkait silsilah keluarga. Anggota keluarga pertama yang diketahui memakai nama Rothschild adalah Isaac Elsanan Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Nama ini berarti perisai merah atau Red Sail dalam bahasa Jerman lama. Naiknya keluarga ini dalam panggung internasional dimulai pada tahun 1744 melalui kelahiran Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt am Main, Jerman. Ia adalah putra dari Amschel Moses Rothschild, seorang penukar uang yang telah membuat hubungan dagang dengan Pangeran Hesse. Lahir di ghetto di Frankfurt, Mayer mengembangkan sebuah lembaga keuangan dan memperluas kekuasaannya dengan memasukkan masing-masing dari 5 putranya ke 5 pusat keuangan Eropa untuk mendirikan bisnis. Lambang Rothschild terdiri dari kepalan tangan dan dengan 5 panah yang menggambarkan 5 dinasti yang didirikan ke 5 putranya, yaitu Mayer Rothschild merujuk pada Mazmur 127, seperti anak-anak, panah di tangan pahlawan. Moto keluarga ini berada di perisai Cordonia Integritas Industria, atau bisa disederhanakan dengan kata harmoni, integritas, dan kerja keras. Bagian penting lain dari strategi kesuksesan masa depan Mayer Rothschild adalah menyerahkan kendali atas bank-bank mereka kepada pihak keluarga saja, sehingga memungkinkan mereka menyimpan rahasia penuh mengenai kekayaan besar mereka. Sekitar tahun 1906, Jewish Encyclopedia menulis praktik yang pertama dilakukan keluarga Rothschild yaitu membiarkan beberapa saudara mendirikan cabang di berbagai pusat keuangan, diikuti oleh investor lain seperti keluarga Bishop, Sam, Pereires, Leishman, Lazar, dan lain-lain. Dan para investor ini melalui integritas dan kemampuan keuangannya memperoleh kredit tidak hanya dengan konvert rekannya, tetapi juga dengan perusahaan bankir pada umumnya. Ini berarti investor memperoleh pangsa keuangan internasional yang terus meningkat selama kuartal pertengahan dan akhir abad ke-19. Pemimpin grup ini merupakan keluarga Rothschild. Dalam beberapa tahun terakhir, investor telah mempelajari metode kosmopolitan yang sama, dan secara keseluruhan kendali pada saat ini lebih sedikit daripada sebelumnya. Mayer Rothschild mempertahankan kekayaan keluarganya melalui pernikahan buatan. Secara hati-hati
Biasanya pernikahan buatan ini dilakukan antara sepupu pertama atau kedua, eh, seperti pada masa kerajaan-kerajaan dahulu. Artinya keluarga Rothschild menikah dengan sesama keluarga tapi dari kesepupuan. Nah, karena ini bertujuan untuk melindungi aset dan kekayaan mereka dari tangan-tangan orang lain. Nah, pada akhir abad ke-19, hampir seluruh anggota keluarga Rothschild mulai menikah dengan pihak luar lingkaran dari keluarganya. Biasanya itu pun dilakukan hanya dengan aksi torat atau dinasti keuangan lainnya. Nah, Rothschild memiliki putra-putranya adalah yang pertama Amschel Meyer Rothschild, lahir di Frankfurt tapi meninggal dunia dan dilanjutkan kepada Solomon dan Kalman. Lalu ada Solomon Meyer Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, Salman Meyer Rothschild, dan Jacob Meyer Rothschild. Nama keluarga Rothschild umum dijumpai di Jerman dan sebagian besar pemilik nama ini tidak punya hubungan sama sekali dengan keluarga ini. Selain itu, nama keluarga Jerman Rothschild tidak terkait dengan keluarga Protestan Rothschild dan Britania Raya. Nah, keluarga ini menurut negara itu ada di 5 negara. Yang pertama itu keluarga bankir Rothschild di Jerman, dan yang kedua itu di Austria, dan yang ketiga di Inggris, dan yang keempat di Napoli, dan yang terakhir itu ada di Prancis. Kita lanjut membahas terkait peperangan Napoleon. Kenapa sih harus membahas Napoleon dan apa hubungannya dengan peperangan Napoleon? Nah, ini merupakan awal dari kenapa keluarga Rothschild ini bisa maju dan memiliki kekayaan yang sangat besar. Oke. Keluarga Rothschild sudah memiliki kekayaan luar biasa sebelumnya, dimulai ketika peperangan Napoleon, yaitu sekitar tahun 1803 sampai 1815. Dan keluarga ini memperoleh keuntungan dalam perdagangan emas batangan pada waktu itu. Dari London pada tahun 1813 sampai pada tahun 1815, Nathan Mayer Rothschild memainkan peran penting dalam pendanaan sendiri segala upaya perang Britania Raya, mendanai pengapalan emas batangan ke pasukan Adipati Wellington di seluruh Eropa, serta mengatur pembayaran subsidi keuangan. Britania mengatur pembayaran subsidi keuangan Britania ke sekutu kontinental mereka. Pada tahun 1815 saja, keluarga Rothschild mengeluarkan sejumlah uang, waktu itu sekitar 9,8 juta euro. Nilai itu sekitar 566 juta euro pada hari ini, dalam bentuk pinjaman subsidi kepada sekutu kontinental Britania. Para saudaranya membantu mengkoordinasikan aktivitas Rothschild di seluruh Eropa, dan keluarga ini mengembangkan jaringan agen, pengapal, kurir untuk mengirimkan emas ke seluruh Eropa yang hancur akibat perang. Jaringan keluarga ini juga memberikan Nathan Rothschild waktu dengan informasi politik dan keuangan lebih dulu daripada rekan-rekannya, sehingga mereka memberinya keunggulan di pasar, dan pendirinya bangsa Rothschild masih bersifat tidak ternilai bagi bangsa pemerintah Britania Raya. Jadi bisa disimpulkan ketika masa itu, ketika terjadi peperangan Napoleon, Inggris itu ada berita bahwa Napoleon itu sudah ditaklukkan, dan akhirnya pangsa pasar di Inggris itu turun, dan ketika itu dibelilah sahamnya oleh Nathan Mayer Rothschild dengan harga yang semurah-murahnya. Padahal
informasi tersebut hanya diberikan lebih cepat saja supaya mereka menyangka bahwa itu benar-benar informasi, karena pada saat itu keluarga Rothschild itu sangat dipercaya untuk informasikan informasi yang penting. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Inggris menjual sahamnya kepada keluarga Rothschild. Tapi setelah selang beberapa lama setelah itu barulah ketahuan bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Dan akhirnya Inggris mau membeli lagi dari keluarga Rothschild, tapi dengan harga yang jauh berkali-kali lipat. Jadi keluarga Rothschild ini membeli dengan murah dan menjual dengan sangat mahal. Dan sampai berhutang Inggris ini karena permasalahan itu, sampai dibayar dengan pajak pajak negara kepada keluarga Rothschild. Kesaksian ini kemudian diulangi lagi di berbagai tulisan terkenal seperti tulisan Morton. Nah, awal dari tindakan memuntahkan Rothschild ini dilakukan setelah berita kemenangan Britania diumumkan ke publik. Nah, Rothschild menghitung bahwa berkurangnya pinjaman pemerintah pada masa depan akibat perdamaian akan menjadi lonjakan pada obligasi. Nah, pada saat itu obligasi sudah ada dan keluarga Rothschild ini sangat-sangat mengerti terkait bisnis keuangan ini. Dalam sesuatu yang disebut sebagai tindakan paling berani dalam sejarah keuangan dunia, Nathan langsung membeli seluruh pasar obligasi pemerintah dengan harga yang sangat tinggi sebelum menunggu selama 2 tahun. Kemudian menjualnya saat lonjakan pendek pada tahun 1817 dengan keuntungan 40%. Nah, jadi keuntungan dari obligasi membeli saham ini adalah sekitar 40%. Nah, itu didapatkan ketika kenapa ada kekuatan pengaruh keluarga Rothschild kepada Inggris. Dan keuntungan ini merupakan jumlah yang sangat besar sekali. Nah, Nathan Mayer Rothschild ini awalnya memulai bisnis di Manchester, Inggris pada tahun 1806 dan perlahan pindah ke London pada tahun 1809. Tempat ia menempati buah Newcote di stasiun Switzerland City of London yang masih digunakan sampai sekarang. Lalu ia mendirikan N.M. Rothschild & Sons tahun 1811. Pada tahun 1818 ia mengatur pinjaman senilai 5 juta euro kepada pemerintah Rusia dan penerbitan obligasi untuk pinjaman pemerintah menjadi aktivitas utama bisnis banknya. Ia mendapatkan jabatan begitu penting di City of London sampai-sampai pada tahun 1826 ia mampu menyuplai koin dalam jumlah yang cukup ke Bank of England agar mereka menghindari krisis likuidasi pasar. Makanya ketika setelah kejadian itu barulah keluarga Rothschild ini bisa dikatakan adik keuangan internasional. Pada tahun 1816, 4 putra Rothschild diangkat sebagai bangsawan pewaris oleh Kaisar Austria Prancis I. Putra kelima Nathan diangkat pada tahun 1818. Semuanya mendapatkan gelar Baron Austria atau Freiherr pada tanggal 29 September tahun 1822. Karena itu sejumlah anggota keluarga memakai de atau von Rothschild untuk mengakui gelar bangsawannya. Baron atau kesatria yang mendapatkan gelar dari Kaisar Romawi Suci dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Suci, Reichsfreiherr. Meski gelar ini kadang disingkat menjadi Freiherr. Nah, pada tahun 1847 Sir Anthony de Rothschild dijadikan Baronet pewaris Britania Raya pada tahun 1855. Nathan Mayer Rothschild dari keluarga cabang London diberikan gelar jawatan pewaris Baron Rothschild dalam jawatan Britania Raya. Bisnis pembarkan keluarga Rothschild mencetuskan adik keuangan
internasional selama industrialisasi Eropa dan berperan penting dalam pembangunan sistem rel kereta api di seluruh dunia dan pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek seperti Terusan Suez selama abad ke-19. Keluarga ini memberi sebagian besar properti di Mire, London. Bisnis besar abad ke-19 ini didirikan dengan modal keluarga Rothschild meliputi Allianz Assurance, sekarang menjadi Royal Sea Alliance, Serbian Ferdinand tahun 1845, perusahaan tambang Tinto, Rio Tinto tahun 1873, Eramet, Image, De Beers. Nah, keluarga ini mendanai Cecil Rhodes untuk menciptakan koloni Rhodesia di Afrika. Sejak lahir 1880-an sampai seterusnya, keluarga Rothschild memegang penuh kendali perusahaan tambang Rio Tinto. Pemerintah Jepang mendekati keluarga Rothschild di London dan Paris untuk meminta bantuan dana selama Perang Rusia-Jepang. Penerbitan obligasi perang Jepang oleh konsorsium London bernilai sekitar 11,5 juta euro atau sekitar 1,3 miliar pada tahun 2012. Nama Rothschild semakin dikaitkan dengan kemewahan dan kekayaan besar. Dan keluarga ini dikenal sering mengoleksi karya-karya seni, kepemilikan istana, serta aktivitas filantropinya. Pada akhir abad itu, keluarga ini memiliki atau telah membangun sekitar 41 istana pada perkiraan kecil, pada skala dan kemewahan yang tak dapat ditandingi oleh keluarga kerajaan terkaya sekalipun. Lloyd George yang kelak menjadi Perdana Menteri Britania Raya pada tahun 1909 mengklaim bahwa Lord Nathan Rothschild adalah pria terkuat di Britania Raya. Keluarga Rothschild memiliki 4 cabang besar usaha di 4 negara, diantaranya Inggris, Prancis, Austria, dan Napoli. Dan itu utamanya bergerak di bank, di dalam dunia bank. Nah, barulah ada sekitar pada abad 19 baru ada bisnis modern. Nah, keluarga ini semakin menyumbangkan banyak istana terkenal serta berbagai seni ke Badan Amal sehingga menghentikan praktek pamer kekayaan ini. Sehingga secara umum hari ini bisnis Rothschild berada pada skala yang lebih kecil ketimbang pada abad ke-19. Meski mereka masih bergerak di bidang perbankan, manajemen aset, penasihat keuangan, ladang anggur, dan yayasan amal. Ada yang disebut dengan The Rothschild Group. Rothschild Group pada tahun 2003 ini merupakan grup perbankan Rothschild yang telah dikendalikan oleh Rothschild Continuing Holding, sebuah perusahaan holding terdaftar di Swiss di bawah kepemimpinan Baron David Rene de Rothschild. Rothschild Holding sebaliknya dikendalikan oleh Concordia BV, sebuah perusahaan holding master terdaftar di Belanda. Concordia BV dikelola oleh Paris Orlen SA, sebuah perusahaan holding terdaftar di Prancis. Rothschild dan Citigroup menjalani bisnis perbankan Rothschild di Prancis dan daratan Eropa, sementara Rothschild Continuing Holdings menjalankan bank-bank Rothschild di tempat lain, termasuk NM Rothschild & Son di London. 20% saham Rothschild Continuing Holding AG ini dijual tahun 2005 kepada Jardine Strategic yang merupakan anak perusahaan Jardine & Matheson & Co. dari Hong Kong. Pada bulan November 2008, Rabobank Group, bank investasi dan komersial terbesar di Belanda, mengakuisisi 7,5% saham Rothschild Continuing Holdings, dan Rabobank dan Rothschild membuat perjanjian kerjasama di bidang penasihat merger dan akuisisi atau ML dan penasihat pasar modal ekuitas dalam sektor makanan dan agribisnis. Diyakini luas bahwa tindakan ini bertujuan membantu Rothschild
untuk memperoleh akses ke dunia modal yang lebih besar sehingga memperbesar keberadaannya di pasar Asia Timur. Paris Orleans SA adalah perusahaan holding keuangan yang terdaftar di Euronext Paris dan dikendalikan oleh keluarga Rothschild cabang Prancis dan Inggris. Paris Orleans adalah perusahaan utama grup perbankan Rothschild dan mengendalikan aktivitas perbankan Rothschild Group, termasuk NM Rothschild & Son, Rothschild & C Banque. Karyawannya itu sekitar 2.000 orang. Nah, para direktur perusahaan meliputi Eric de Rothschild, Robert de Rothschild, dan Count Philippe de Nicolai. Rothschild & Son, bank investigasi Inggris, melakukan sebagian besar aktivitasnya sebagai penasihat merger dan akuisisi tahun 2004. Bank investasi ini menarik diri dari pasar emas, sebuah komoditas yang telah diperdagangkan para bankir Rothschild selama 2 abad. Tahun 2006, bank ini menempati peringkat kedua dalam nilai M&A di Britania Raya dengan total persetujuan senilai 104,9 miliar dolar pada tahun yang sama. Bank ini secara terbuka mengumumkan laba tahunan pra-pajak senilai 83,2 juta euro dengan aset 5,5 miliar euro. Secara informal, penetapan emas memberikan nilai yang diakui dan dipakai sebagai patokan pemberian harga sebagian besar produk emas dan turunannya di seluruh pasar dunia. Setiap hari pada pukul 10.30 dan 15 waktu setempat, 5 perwakilan bank investasi bertemu di sebuah ruang kecil di kantor Rothschild London di St. Swithins Lane. Di tengahnya terdapat ketua yang secara tradisi ditunjuk oleh Bank Rothschild, meski bank ini sendiri sudah menarik diri dari perdagangan emas. Dari kejayaan-kejayaan ini, sebetulnya ada banyak konspirasi yang beredar di masyarakat, dan di era kini sudah banyak yang mencari terkait apa sih konspirasinya dari keluarga Rothschild. Selama lebih dari 2 abad, secara konspirasi, keluarga Rothschild ini sering dijadikan sebuah subjek teori konspirasi. Teori-teori ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengklaim bahwa keluarga ini mengendalikan kekayaan dan institusi kekayaan dunia, atau memulai atau menghentikan peperangan antar negara, atau bisa disebut juga keluarga Rothschild ini tergabung dalam New World Order, berperan penting terhadap penghentian perangnya antar negara. Berbicara tentang hal ini dan pandangannya, sejarawan Niall Ferguson menulis, seperti yang kita lihat, perang cenderung mengguncang harga obligasi yang sudah ada dengan meningkatkan resiko bahwa negara pengutang akan gagal membayar bunga-bunganya andai terjadi kekalahan dan kehilangan teritori. Pada pertengahan abad ke-19 ini, keluarga Rothschild telah berevolusi dari pedagang menjadi manajer uang. Secara hati-hati bergantung pada portofolio obligasi pemerintah mereka yang sangat banyak. Setelah mendapatkan uang, mereka cenderung kehilangan lebih banyak daripada yang diperoleh dari konflik keluarga Rothschild yang telah memutuskan hasil peperangan Napoleon dengan mengalirkan dana kepada pihak Britania. Artinya, Rothschild ini kita bisa simpulkan bahwa ikatan keluarga dari keluarga Rothschild ini sangat erat, dan mereka sangat-sangat menjaga sekali kepada orang-orang luar. Artinya kekayaan ini memang dipergunakan dan dijaga oleh keluarga sendiri. Makanya mereka menikah hanya dengan sepupu secara bertahun-tahun, karena itu untuk menjaga keuangannya dari orang-orang luar. Dan yang kedua itu, mereka memanfaatkan peperangan Napoleon sebagai titik balik mereka untuk menjadi besar dari segi keuangan. Dan yang ketiga, bisa disimpulkan bahwa secara konspirasi ini keluarga Rothschild itu bisa mempunyai wewenang untuk memulai atau menghentikan suatu peperangan antar negara. Dan yang keempat itu mengendalikan kekayaan keuangan dunia atau World Bank, karena mereka dianggap sebagai dari New World Order.
Kalau menurut kalian gimana guys terkait keluarga Rothschild ini? Dan menurut pandangan gua sebetulnya sangat menarik dari segi apa sih yang dikerjakan mereka dan apa sih yang dijaga oleh mereka, dan bagaimana usaha mereka ini bisa bertahan ya diprediksi sampai sekarang. Untuk pembahasan Rothschild gue cukupkan sekian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dari channel gua ini, dan nantikan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.